Bisa dibilang, menafsirkan Alkitab akan jauh lebih sederhana jika Yesus sendiri yang menulisnya. Orang-orang Muslim membuat klaim seperti itu tentang Muhammad dan Al-Quran, dan orang-orang Mormon percaya bahwa Joseph Smith menerima kitab suci mereka secara langsung dari malaikat. Buku seperti itu pastinya tidak diragukan lagi, yang kemungkinan besar akan membuat pemahaman teologi dan praktik menjadi lebih mudah. Namun pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan memilih untuk menyatakan firman-Nya melalui proses yang melibatkan penulisan kitab suci Kristen selama ribuan tahun? Mengapa Dia menginginkan lusinan penulis dari berbagai latar belakang budaya dan ekonomi yang hidup dalam kondisi sejarah yang sangat berbeda untuk menulisnya? Alkitab dapat dipahami sebagai kisah yang terungkap secara progresif tentang hubungan umat manusia dengan Tuhan dan pemahaman mereka tentang Dia. Dalam Perjanjian Lama, umat percaya seringkali memandang semua peristiwa baik atau buruk sebagai berada di bawah kendali Tuhan secara langsung, termasuk hal-hal yang dalam Perjanjian Baru dijelaskan sebagai pekerjaan iblis. Dalam konteks tersebut, Satan sering dianggap sebagai pelayan di bawah otoritas Tuhan dan bukan sebagai musuh yang terpisah. Namun dalam Perjanjian Baru, Yesus membawa penyingkapan yang lebih jelas tentang perbedaan antara pekerjaan Allah dan pekerjaan iblis. Kita melihat Kristus mengatasi godaan, kehancuran, dan kematian, serta mengajarkan para pengikutnya untuk melawan iblis. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel memandang segala sesuatu baik dan buruk sebagai berada di bawah kedaulatan Allah, termasuk pencobaan dan kehancuran atau kematian. Orang-orang kudus saat itu jarang melihat iblis sebagai pelaku utama penderitaan mereka, melainkan memohon agar Allah menahan murkanya atau menegakkan keadilan. Yesus datang untuk membawa penyingkapan yang lebih jelas tentang sifat Allah yang sejati, yaitu kasih yang sempurna. Dalam Yohanes 14 ayat 9, mengatakan bahwa Alkitab menyingkapkan proses pemahaman umat manusia tentang Allah, menjadikannya lebih mendalam dan penuh hikmat dibandingkan sekadar kumpulan pernyataan teologis sederhana. Bahkan jika disampaikan langsung oleh Allah, kita menyaksikan perkembangan pengetahuan umat manusia tentang Allah, dengan inti penyingkapan itu berada dalam diri Yesus Kristus, perkataan, tindakan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Yesus adalah puncak dari kisah ini, jawaban atas setiap pertanyaan dan terang yang menghilangkan segala kebingungan teologis. Kita juga menjadi bagian dari kisah besar ini, mengambil tempat yang selayaknya saat pemahaman kita tentang Allah berakar pada pengenalan akan Yesus, sebagaimana tulisan suci tentang Dia menerangi hati dan hidup kita. Kesimpulan lain yang dapat kita tarik dari cara kitab suci Kristen dibentuk adalah bahwa Tuhan ingin kita menggunakan otak kita ketika menafsirkannya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 15, Paulus mendorong Timotius untuk rajin menyatakan firman kebenaran dengan benar, yang berarti memahami konteks dari apa yang telah ditulis dan juga menerapkannya berdasarkan prinsip dan perjanjian tulisan suci lainnya. Sekali lagi, Yesus adalah teladan sempurna dalam memahami hukum dan kasih karunia. Dalam khotbah di bukit, Matius 5 ayat 38-45, Dia mengajarkan prinsip-prinsip baru yang melampaui hukum Ibrani, seperti menggantikan pembalasan mata ganti mata dengan kasih yang radikal, termasuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiayai kita. Yesus dengan bijaksana membedakan firman kebenaran, menunjukkan bahwa kasih karunia melampaui hukum perjanjian lama. Ketika orang Farisi mengkritiknya karena melanggar aturan Sabat, Yesus merujuk pada Raja Daud yang juga melanggar aturan demi kebutuhan manusia. Ia menegaskan prinsip yang lebih tinggi dengan berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dalam Markus 2 ayat 27. Yesus membiarkan Roh Kudus menjadi pembimbingnya dan meringkas seluruh hukum Ibrani untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran,
dan kekuatan kita serta mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri adalah keliru. Untuk meremehkan contoh-contoh ini sebagai sekedar penafsiran ulang yang sederhana. Ketika mempelajari Injil dengan jujur, kita tidak dapat mengabaikan bahwa Yesus secara aktif menafsirkan ulang dan bahkan melampaui hukum dalam pengajaran dan pelayanannya. Sebagai gantinya, Ia memanggil kita untuk hidup dalam kasih yang melampaui batasan hukum yang kaku. Kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus, dan itu termasuk pendekatan kita terhadap kitab suci. Seandainya Tuhan memberi Yesus unduhan satu teks tanpa cacat, kita tidak akan pernah menyaksikan pendekatannya terhadap teks-teks suci atau memahami bahwa kita akan melihat Dia sebagai gambar Tuhan yang sempurna, mengesampingkan apapun yang bertentangan dengan supremasi cinta. Ini mungkin mengejutkan, tetapi ketika Alkitab merujuk pada firman Allah, istilah tersebut terutama menunjuk kepada Yesus Kristus, firman yang hidup. Namun Alkitab juga secara konsisten dipahami sebagai firman Allah yang tertulis, yang diilhami oleh Roh Kudus. Keduanya tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Yesus adalah wahyu Allah yang tertinggi, sementara Alkitab adalah kesaksian yang diilhami yang mengarahkan kita kepadanya. Kitab-kitab dalam Alkitab mencerminkan perspektif, bahasa, dan konteks para penulis manusianya. Namun tulisan-tulisan ini dituntun oleh Roh Allah untuk mengungkapkan kebenarannya. Sifat ganda ini diilhami secara ilahi namun ditulis melalui tangan manusia, memberikan karakter yang unik dan penuh kuasa pada Alkitab. Alkitab adalah sumber yang hidup dan aktif, penuh hikmat, bimbingan, serta wahyu tentang hati Allah yang menuntut kita ke dalam hubungan yang lebih mendalam dengan Yesus Kristus. Alkitab tidak boleh diidolakan atau dianggap sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan bertumbuh dalam iman. Yesus Kristus mencontohkan hal ini dengan menghargai dan mengutip kitab suci, sembari mengarahkan orang-orang kepada pemenuhan sejati mereka di dalam Dia. Demikian pula kita dipanggil untuk mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, membiarkan Roh Kudus menerangi kebenarannya, dan menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan. Yesus sangat menghargai kitab suci yang tersedia baginya, khususnya para nabi yang sering Dia kutip menafsirkannya melalui ilham Roh Kudus. Ketika Dia berusia 12 tahun, orang tuanya menemukan Dia di kuil di Yerusalem, sedang berdebat tentang kitab suci dengan para tetua. Dia membaca Yesaya 61 untuk mengumumkan awal pelayanannya, dan dia menggunakan kitab suci untuk mengirim Satan ke padang gurun. Yesus memandang kitab suci sebagai hal yang penting bagi kehidupan beriman, menjaganya tetap dekat di hatinya, namun Dia tidak melihatnya sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan menafsirkan ulang secara terbuka, Dia mendorong orang lain untuk berpikir sendiri. Kita harus mendekati Alkitab dengan hati yang selaras dengan kasih-Nya, dan telinga kita tertuju pada Roh Kudus. Sama seperti yang Yesus lakukan, kita dipanggil untuk merenungkan kitab suci, memahaminya, mengisi hati kita dengan kitab suci, dan menggunakannya untuk menyingkirkan kejahatan. Dinamika rohani yang memberdayakan ini tidak akan tercipta jika Allah hanya memberikan satu dokumen tulisan suci yang langsung selesai. Kita tidak akan memahami peran kita dalam proses penyingkapan pemahaman umat manusia tentang Allah, yang mencapai puncaknya dalam diri Yesus. Allah tidak menginginkan anak-anaknya pasif dan hanya menerima dogma tanpa pemahaman. Sebaliknya, Dia rindu umatnya menjadi orang percaya yang hidup dalam kuasa Roh Kudus, berpikir kritis, terlibat secara mendalam dan terus bertumbuh untuk semakin serupa dengan Kristus.